صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kembali bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Kajian Islami TVRI. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang Allah itu dekat. Banyak orang berputus asa merasa bahwa Allah itu tidak lagi peduli dengannya. Allah itu rasanya atau Tuhan itu rasanya jauh. Nah, benarkah seperti itu? Gimana juga caranya supaya kita selalu tertancap di dalam jiwa kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Sehingga melahirkan optimisme untuk selalu berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Lalu kemudian Anda tidak perlu lagi ragu kemanapun dan apapun dan dimanapun posisinya. Anda bisa selalu bertemu dan dekat dengan Allah. Sebenarnya seperti apa konsep atau ini maksud dengan Allah itu dekat? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan guru kita, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, baik, Habib? sehat, alhamdulillah. Bisa disapa buat seluruh pemirsa Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan kajian kita. Apa optimisme apa yang Habib bisa sampaikan kepada mereka-mereka saat ini yang sedang merasa kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah itu adalah Tuhan kita dan Tuhan seluruh semesta. Baik, pemirsa kajian Islami TVRI dimanapun berada, ketika kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memiliki keyakinan yang paripurna dan kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat dekat dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Baik. Allah maha dekat dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di sini juga ada sahabat saya, Ustadz Mahfuzul Khuluki. Sekaligus saya minta juga beliau untuk menyapa para pemirsa penonton setia kita yang rutin menyaksikan kajian kita. Ustadz Mahfuz. Ya. Teringat dengan nasihat, sebuah ungkapan bahwa Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini menyatakan bahwa Allah betul-betul dekat dengan kita, ya. Maka tidak perlu pesimis, harus optimis terhadap semua realita kehidupan yang akan kita hadapi. Baik, terima kasih Ustadz Mahfuz. Kita langsung saja, nanti pemirsa yang ada di rumah bisa siapkan catatannya karena kajian kita ini rutin, ya. Jadi nanti akan terus berlanjut. Saya akan kembali kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk meminta penjelasan lebih dalam terkait dengan Allah itu dekat. Makna Allah itu dekat ini melahirkan banyak pandangan, banyak persepsi. Emang iya Allah itu dekat, terus ada di mana? Ada pertanyaan. Ini memang pertanyaan akidah. Ya. Yang kemudian yang kedua, Allah itu dekat tapi kok saya ada masalah terus. Ini bagi orang kelompok-kelompok pesimis. Gimana sebenarnya maksud daripada Allah innallaha qaribun? Apa yang dimaksud? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal yang paling kita sukai dalam kehidupan kita itu kalau kita punya banyak teman dekat dengan kita. Ya. Kalau ada banyak orang yang dekat di sekitar kita, yang akrab dengan kita, itu sesuatu yang paling kita sukai dan sesuatu yang sangat membanggakan dan membahagiakan. Tetapi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu puncak kebahagiaannya adalah ketika dia dapat intim dan akrab serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kesempatan ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajih au ba'idun fanunadih." Ketika
sahabat Nabi ini bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita ini cukup dekat sehingga kita cukup hanya perlu dengan bersuara halus dan lirih ketika berbicara, berbincang dengannya. Atau dia jauh sehingga kita perlu bersuara keras atau memanggil dengan seruan yang keras. Setelah pertanyaan itu disampaikan kepada Rasul, turunlah firman Allah surat Al-Baqarah. Yang Ustadz kita silakan membaca. Baik, kita langsung saja mendengarkan dari Ustadz Mahfuz terkait dengan tema ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bil alham yarsyudun. Ini ayat yang dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. Saya ke Habib terkait dengan makna apabila seorang hamba datang kepadaku menanya, maka katakanlah inni qarib, aku itu dekat. Seberapa dekat Allah dengan kita, Habib? Iya. Seberapa dekatnya Allah bilang dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah bilang dalam surat Qaf itu sungguh kami Allah Subhanahu wa taala amat sangat dekat dengannya hamba itu daripada urat lehernya. Jadi waktu Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya itu tentang posisi Allah Subhanahu wa taala, jauhkah atau dekatnya, qarib am ba'id, langsung pertanyaan itu yang jawab langsung Allah. Masya Allah. Jadi Nabi sedang ditanya dan Allah tahu betul pertanyaan itu yang ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta. Jadi Allah bilang ini bagian saya, wahai Rasul. Langsung Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-Ku bertanya kepadaku tentang aku, hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Allah sudah umumkan Allah itu dekat. Jadi kalau sekarang kita merasa jauh sama Allah, itu bukan kita, bukan Allah yang menjaga jarak dengan kita. Kita yang membuat jarak dengan Allah. Maka Allah bilang fa inni qarib, Allah selalu dekat kok. Allah tidak pernah jauh dari kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku senantiasa menjawab seluruh seruan hamba-Ku, permohonan hamba-Ku. Idza da'an, jika dia hanya memang datang kepada aku. Kalau datangnya masih bercabang, nggak dijawab sama Allah. Ya, ke Allah iya, ke manusia iya, ke makhluk iya, belum dijawab sama Allah. Allah mengatakan idza da'an, hanya kepada aku Allah. Tentu ada syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang pertama, dia menjawab seluruh seruanku, menjawab seluruh kewajiban-kewajiban dari aku. Jadi memenuhi seluruh apa yang Allah perintahkan padanya. Dia jalankan itu. Wal yu'minu bi. Yang kedua, memiliki tingkatan iman yang begitu besar hanya kepada aku, yaitu yakin,
percaya totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun. Jadi kalau kita renungkan baik-baik ya. Kalau kita sebagai hamba Allah terus kita sedang terbentur dengan problem yang besar. Masalah yang begitu pelik. Rangkaian ujian yang bertubi-tubi. Musibah yang tak pernah berhenti. Sampai tubuh kita menjadi lemas, tidak berdaya, susah untuk bangkit. Kepada siapa kita harus datang? Pada Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bib. Nah, karena tugas saya bertanya, Ustaz Mahfud. Gimana caranya supaya kita itu merasa Allah itu dekat dengan kita? Dan caranya seperti apa kita dekat kepada Allah, Habib? Cara agar kita mampu menjalin hubungan yang intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama itu bangun keimanan yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Bib, misalnya? Kita harus memiliki keyakinan yang totalitas bahwasanya kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, Nabi pernah mengalami masa di mana ia merasa Allah meninggalkan dirinya. Betul. Ketika sekian lama wahyu Allah tak turun padanya. Kemudian Nabi diolok-olok. Itu kan pelajaran. Dalam Al-Quran itu pelajaran buat kita. Nabi diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy. Mengatakan, mana? Kok nggak ada lagi? Kok nggak pernah? Mana wahyu yang kau katakan itu wahyu Allah? Sudah berapa bulan ini? Nggak turun-turun. Tuhanmu sudah meninggalkan engkau, wahai Muhammad. Nabi itu sempat pada posisi sedih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah hibur dia. Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Rasul tidak mungkin akan meninggalkanmu apalagi membencimu. Ketika firman Allah itu turun, maka akhirnya Nabi merasa terhibur kembali. Nah, makanya kita ini kalau kita merasa seakan-akan kayaknya Allah lagi campakkan saya, ingat firman Allah ini. Allah pernah bilang itu sama Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan mungkin meninggalkanmu, mencampakkanmu, apalagi membencimu. Allah tidak pernah lupakan kita kok. Dalam Al-Quran Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian jadi seperti hamba-hamba Allah yang melupakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hukum dia lupa sama dirinya sendiri. Jadi Allah itu sama hambanya yang lupa sama Allah. Allah tidak lupain dia. Tapi Allah hukum dia lupa sama dirinya sendiri. Baik, luar biasa. Ini malah penyakit yang paling bahaya, Bib. Mungkin jangan remeh, mungkin orang nganggap bahwa kok saya nggak pernah dekat sama Allah, tapi saya itu malah karir saya baik-baik saja. Padahal salah satu musibah yang dihadapi itu musibah paling besar, bahwa tadi Allah lupakan dia untuk dekat dengannya. Nauzubillah. Dan ini tandanya istidraj, ya. Bisa jadi nanti dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nanti kita akan kembali membahas lebih dalam lagi optimisme yang dibangun oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi supaya kita optimis. Saya bisa, kita bisa, dan insya Allah kita semua berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Tadi saya sangat terhentak apa yang disampaikan oleh Habib. Bahwa Allah itu, apa tadi Bib, menjadikan kita lupa. Ya. Hukumannya Allah jadikan orang tersebut lupa sama dirinya sendiri. Nah, ini ketika dia lupakan Allah. Ini bahaya sekali. Iya. Ini jangan sampai kita sampai ke arah-arah itu. Dan kemudian pertanyaannya, gimana sih cara kita supaya dekat sama Allah? Cara kita apa sehingga kita selalu dekat kepada Allah dan merasa dekat dengan Allah? Itu saya rasa dua-duanya ini
sih kalau hanya gimana cara dekat kepada Allah, tapi kita nggak tahu, nggak merasa diri Allah itu dekat dengan kita. Ya, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik, kita harus datang kepada Allah itu dengan cara-cara yang senang. Cara-cara yang senang, yang menyenangkan. Maksudnya? Jadi jangan sampai kita mendekati Allah dengan sesuatu yang kita rasa itu sebagai beban. Ada orang, dia berusaha untuk meramu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan mempraktekkan sesuatu yang akhirnya menjadi beban buat dirinya. Oh iya, betul. Seperti Puasa ibadah yang berhenti berkepanjangan tanpa henti. Betul. Di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid. Puasa sepanjang tahun dan bertahun-tahun. Ya. Karena ketika ditanya kenapa saya ingin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Karena kita harus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang memang kita lakukan dengan ringan. Dengan ringan hati kita, ringan tubuh kita, dan dalam keadaan senang. Makanya ada kata ridho itu kan senang dengan melakukan aktivitas ibadahnya. Happy dia. Nah, itu yang disuruh karena memang dalam Islam itu kan dilarang al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam keberagamaan itu. Ekstrim. Ekstrim. Jadi datanglah dalam bentuk ibadah yang terbaik, yang berkualitas. Kan Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu cara mendekatkan diri kita kepada Allah itu tidak serta-merta hanya ibadah-ibadah spiritual. Tidak hanya sekedar ibadah-ibadah mahdhah saja. Betul. Tetapi ada amaliah ibadah-ibadah sosial yang kalau kita lakukan itu menjadi salah satu jalan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan berdagang seperti yang dulu pernah kita bahas di episode sebelumnya. Dalam berdagang sekalipun. Contoh nih, ada dalam sebuah riwayat hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada anak Adam. Wahai anak Adam, kata Allah, aku sakit. Tapi kenapa kau tidak menjengukku? Terus anak Adam itu mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah maha kuasa. Terus Allah berfirman padanya, bukankah waktu itu ada di antara saudaramu yang sakit, si fulan sakit. Dan dia butuh dikunjungi oleh engkau, engkau tidak datang mengunjunginya. Andaikan saja engkau datang mengunjunginya, maka kau akan dapati aku berada di sisinya. Wahai anak Adam, aku lapar, tapi kau tidak memberiku makan. Terus anak Adam itu berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku berikan engkau makan sedangkan engkau maha kuasa. Terus Allah mengatakan, wahai anak Adam, bukankah ada si fulan sedang sakit pada waktu itu, butuh sedang kelaparan dan butuh makanan darimu, tapi engkau tidak menghantarkan makanan untuknya. Seandainya kau bawa makanan untuknya, kau akan dapati aku berada di sisinya. Di sisimu? Iya, di sisinya. Jadi kan mengunjungi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku haus, tapi kau tidak memberiku minum. Terus anak Adam mengatakan, ya Allah, bukankah engkau maha kuasa, bagaimana mungkin aku memberikan engkau minuman. Terus Allah katakan, bukannya si fulan pernah kehausan dan membutuhkan minuman darimu, tapi engkau tidak menghantarkan minuman buatnya. Seandainya kau datang menghantarkan minuman untuknya, kau akan dapati aku berada di sisinya. Hadis ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada di tengah-tengah kaum mustadafin, orang yang lemah, orang yang termarginal, orang yang tertindas, orang yang terzalim. Maka salah satu untuk dekat dengan Allah, dekatilah itu hamba-hamba ibadah-ibadah sosial itu. Mungkin ada hamba Allah kita lihat tidak sering ada di masjid, tidak berada di tengah-tengah majelis zikir. Tetapi ternyata di hari akhir dia paling dekat dengan Allah. Ternyata kebiasaannya hari-hari dia keliling tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat orang-orang yang susah, dia datang bawa makanan. Ya, ternyata dia yang paling dekat dengan Allah. Ketimbang kita yang banyak berzikir tetapi Baik, pemirsa, jadi berdasarkan hadis tadi ada beberapa tempat Allah, bukan berarti tempat dalam arti itu ya, bisa dekat dengan Allah. Ada di orang sakit, kemudian ada di orang-orang miskin yang sedang butuh makan,
dan juga orang-orang yang lapar, kehausan. Ini kalau mau cari bisa di situ. Nanti cari tanya orang-orang sekitar, mungkin minimal bisa nggak Beb dari yang terdekat kita, keluarga kita. Kira-kira di lingkungan keluarga kita yang merasa berkekurangan siapa? Iya. Itu biasanya Allah sangat dekat dengan orang-orang seperti itu. Kemudian berikutnya Beb, gimana caranya supaya merasa Allah itu dekat dengan kita? Atau saya dekat dengan Allah? Ini perlu juga sifat merasa dan merasa ini sehingga optimisme dan optimisme itu terus. Seperti tadi menarik itu kritik dari Habib buat kita semua, kritik ibadah. Artinya bahwa ada orang yang memang semangat ibadahnya itu tinggi sekali, Bib, sampai dia nggak berhenti-henti. Sikat was-was, jangan-jangan belum lengkap ibadah saya untuk dekat sama Allah. Makanya dulu saya lihat ketika saya pernah baca buku bahwa takwa itu sebenarnya dinasah ittaqullaha haqqa tuqatih itu kan artinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Lalu ada yang mengatakan dinasah dengan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu karena memang udahlah dengan santai aja kamu bisa bertakwa dengan menjadi kameramen bisa takwa Beb ya. Yeah. menjadi host bisa menjadi apapun bisa, pedagang dan sebagainya. Yeah. Gimana rasa itu juga bisa menyelimuti mereka Habib. Salah satu contoh sederhana, ketika seluruh aktivitas kita mulai dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah, itu salah satu cara kita meramu keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh aktivitas kita itu kita libatkan Allah dengan menggunakan nama Allah dan kita mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu ciri orang yang dekat dengan Allah itu. Jadi dia tidak pernah melepas asma Allah dalam aktivitasnya, menyebut nama Allah dan mengakhiri dengan menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti. Ya. Kemudian seluruh aktivitasnya diiringi dengan keikhlasan, kesabaran, istiqamah, amanah. Itu ciri-ciri hamba-hamba Allah yang berusaha untuk meramu jalan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berpikir bahwasanya jalan untuk dekat dengan Allah itu lewat ibadah ritual saja. Enggak ya. Tapi seluruh aktivitas kita ini yang kita lakukan, yang kita mulai dengan menyebut nama Allah, mengakhiri dengan pujian atas nama Allah SWT, itu adalah cara jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, jadi sekarang buat para pemirsa tetap fokus di bidang pekerjaannya ya Beb. Yeah. Artinya sudah dikasih pekerjaan oleh Allah, lakukan pekerjaan itu dengan tepat waktu secara profesional. Bisa jadi itu adalah menjadi penghantar Beb untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti sifatnya nggak semata-mata yang sifatnya ibadah-ibadah mahdhah ritual, tapi ada juga jalur-jalur lain. Kemudian berikutnya Beb, ada juga nih kalau kita Beb, kita punya anak Beb kecil ya, mungkin saya dan Ustaz Mahfuz sama itu anak saya. Karena nanya juga itu Ustaz Mahfuz, Allah itu ada di mana? Gitu. Ayah sering bilang nih, Abi sering bilang bahwa Allah itu dekat. Nanti dimarahin sama Allah, nanti Allah marah. Emang Allah ada di mana kata anak itu? Dan terkadang ada juga pertanyaan dari teman begitu ya atau sejawat kita gitu bahwa memaknai istawa 'alal 'arsy itu seperti apa tuh? Ini pertanyaan akidah tapi memang harus dijawab. Iya betul. Iya. Suatu hal yang paling penting bagi hamba Allah yang beriman itu dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan meyakini tentang Allah itu dengan berusaha untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan tafakkaru fil khalqi. Ya, ada banyak ungkapan mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kalian kata para ulama itu terhadap ciptaannya. Alam ini. Kalau kita berpikir tentang ciptaannya ini, maka nanti kita akan sampai pada siapa yang menciptakannya. Jangan sampai kita berpikir tentang penciptanya. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk terlebih dahulu terhadap ciptaan-ciptaannya. Yang tidak semuanya bisa dicerna sama kita. Ini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir dahulu, ya, orang-orang jahiliyah dahulu, itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Karena mereka tidak mungkin mengatakan si fulan, si A, si B, si C.
Karena Allah ini fatirus samawat. Fatir itu artinya pencipta yang tidak ada pencipta sebelumnya. Pencipta yang tidak ada tandingannya. Jadi ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka renungkan terlebih dahulu tentang ciptaan-ciptaan yang begitu agung itu, begitu mulia. Nah, dengan demikian akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini, menciptakan manusia dengan struktur tubuhnya yang begitu sempurna dan lain sebagainya. Dan kembali lagi tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan punya kewajiban. Ya. Karena kita ini produknya Allah, kemudian diciptakan sama Allah, tentu ada kewajiban yang harus kita penuhi. Dan Allah itu kan suka-sukanya Allah sama kita. Ya kan, karena dia pencipta. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan kewajiban-kewajiban, dan dia harus menjalankan kewajiban tersebut karena dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar, yang tidak mau menjalankan, berarti dia menyelisihi apa yang menjadi kewajiban yang harus dia kerjakan itu. Ya, seperti itu. Baik, kemudian Beb ada lagi Beb yang ingin saya tanyakan, ayat juga pernah disinggung di Qaf ayat 16 itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gimana cara kita memahami ayat ini? Lagi-lagi sering sekali redaksi-redaksi seperti ini, Qorib, tadi juga Qorib dan sebagainya. Gimana? Karena ini lagi-lagi ini memang masuk ke ranah akidah ya, Beb. Banyak yang memasukkan ke istilah-istilah terminologi ayat-ayat ini masuk dalam terminologi akidah. Gimana Beb cara kita memahami setidaknya lebih aman dan juga lebih sesuai dengan pemahaman atau mayoritas umat yang direkam oleh sejarah dan oleh ulama-ulama. Tapi nanti Beb, kita akan membahas nanti lebih dalam terkait dengan ayat Al-Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habib. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI, masih bersama dengan Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ada beberapa yang masih tadi pertanyaan saya yang perlu saya minta lagi kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa yang dimaksud dengan dekat dengan urat leher kita? Lalu ada kemudian orang mengkritisi bahwa oh Allah itu berarti ada di tubuh manusia. Ada ini nih Beb, perlu karena ini bagaimanapun ini adalah ranah yang sangat fundamental karena akan berpengaruh kepada masalah-masalah yang lain. Ya, karena Allah menggunakan redaksi wa nahnu, kami, berarti Allah Subhanahu wa taala punya perangkat-perangkat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dan dekat dengan manusia. Allah menggunakan kata nahnu. Ya, dia malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terbilang, ya begitu dekat dengan kita. Ketika dikatakan ada raqib atid, itu raqib atid di setiap tubuh manusia ada raqib atid. Berarti memantau terus, mencatat terus, ada yang memfiling seluruh perilaku kita, kemudian menyimpannya di bank data yang begitu rapi, yang akan dibuka nanti di yaumil akhir. Itu kan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi jelas sekali pernyataan Allah bahwasanya jangan main-main. Allah Subhanahu wa taala punya perangkat yang tak terkira jumlahnya dengan fasilitas yang sangat mumpuni untuk senantiasa dekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut secara serius dan tinggal hamba-hamba Allah itu mau meyakini atau tidak. Dan kalau mereka yakin dan betul-betul percaya, dan keyakinan mereka itu akan terbukti nanti. Ya. Betapa kalau Allah sudah begitu dekat dengan hambanya itu, Allah katakan apa saja yang dia minta, apa saja yang dia butuhkan aku berikan. Bahkan bisa instan.
Ya. Gimana Beb cara juga memberikan pemahaman kepada orang supaya dekat sama Allah ini bukan lagi kemudian dijadikan sebagai legitimate modal dia untuk memperkaya dirinya di dunia. Nah, ini ada juga Beb. Kayak tadi doanya fulus ya. Sebenarnya sah-sah saja seorang hamba Allah itu mau minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Even dia mau minta sesuatu yang memperkaya dirinya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam minta kerajaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya dan sesudahnya, dan Allah kasih. Jadi selama itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, mau yang bernilai materi duniawi atau untuk ukhrawi kita, sah-sah saja. Memang ideal kalau kita lihat prakteknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak doanya minta keutamaan fadilah untuk rawinya. Tapi kalau semuanya ada seorang hamba Allah, memang dia ini lagi fokus untuk dia lagi fokus untuk minta dunia. Kemudian rencana dengan dunia itu dia bisa berbuat sesuatu untuk agamanya. Silakan. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam minta agar dia diberikan kekuasaan kerajaan yang begitu besar, Allah kasih buat dia. Ya. Tapi doa yang seperti apa Beb, yang satu sisi kekayaan ini juga bisa juga membimbing kita sampai nanti sesuai dengan niat kita yang pertama tadi. Sehingga nanti kalau Allah titipkan kekayaan ini saya akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Gimana itu supaya kita istiqomah? Sebab ada juga kalau nggak salah dalam kisah sahabat itu minta supaya karena pakaiannya itu gilir-giliran sama pasangan istrinya. Lalu dia minta, ya Allah, Sa'labah mintakan doakan saya supaya saya murah rezeki sehingga saya nanti, ternyata itu kisahnya dia malah sholat berjamaah yang tadinya paling depan mundur, kambingnya tambah banyak, mundur, kendaraannya semua bagus. Jadi dia sibuk. Gimana supaya istiqomah ini Beb, sehingga niat kita dekat sama Allah tidak hanya ketika kita lapang dan juga ketika kita sempit juga. Iya. Ya, setidaknya kita ketika minta rizki sama Allah, minta rizki yang barokah, wa barakatan fi rizki. Rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu rizki yang memiliki efek baik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kisah tentang Sa'labah itu dia telah melanggar janjinya sendiri di hadapan Rasul kan. Waktu itu kan itu Allah abadikan dalam surat At-Taubah itu kisahnya itu. Dia mengucapkan di hadapan Nabi, kalau saya jadi kaya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, kami akan menjadi orang yang suka bersedekah, akan menjadi orang yang soleh, lebih taat lagi karena sudah nggak pikir lagi mengenai pakaian untuk beribadah karena sudah bisa beli segala macam. Tapi ternyata cara pandangnya berbeda. Ya, ternyata setelah kekayaan itu datang kepadanya berubah. Kan banyak orang yang berbuat janji itu di hadapan Allah. Kalau saya sudah punya ini saya akan begini, kalau saya nanti punya ini saya akan buat ini dan itu, dan ternyata ketika ini dan itu yang dia minta itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun yang jalanin. Berarti kan dia melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Ar-Ra'd itu kan jelas itu, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil. Itu orang yang memutus janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama persis dengan orang yang memutuskan satu rahim. Sama persis dengan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Dan orang-orang seperti itu dapat kecaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah dekat dengan Allah, jangan sampai kedekatan dia dengan Allah itu di kemudian hari menjadi berjarak lagi gara-gara janji yang, kan orang kalau sudah dekat itu pasti ada janji-janji setianya. Ya. Orang dekat, kita punya teman akrab itu pasti ada janji setia. Kita punya kekasih yang akrab dengan kita, pasangan yang akrab sama kita itu kan, yang dekat dengan kita itu kan ada janji setia. Selangit, sehidup semati. Dan lain sebagainya kan. Nah itu kan kalau dilanggar itu kan cukup menyakitkan. Nah sekarang janji yang sudah kita ikrar dan kita ikat dengan Allah itu, terus kita langgar. Apa akibatnya? Baik. Butuh juga menurut Habib ada kayak pengawasan, bukan pengawasan, yang memberikan supaya dia tetap berada di rel-relnya. Menurut Habib, apa yang menuntun kita sehingga nanti ketika misal saya berdoa, ya Allah jadikan saya kaya udah dipenuhi Allah. Tapi selain karena datang dari diri saya, internal saya, untuk saya tetap berpegang kepada janji saya dulu bahwa kalau saya kaya kan butuh lagi dukungan luar, Habib. Bisalah lingkungan untuk. Karena lingkungan juga sangat menentukan untuk orang komit dekat kepada Allah, juga butuh lingkungan.
Apa lingkungan seperti apa yang kemudian itu juga bisa mendorong dan mendukung kita terus dekat sama Allah. Ya. Dalam konteks modern saat ini kan lingkungan itu bisa lingkungan maya, lingkungan dunia maya, followers kita di feed di reel kita, feed media sosial kita itu kan gambaran cerminan dari lingkungan kita. Ya. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang ada jalan yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah itu ayat 35. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Saya kembali untuk minta wabtaghu ilaihil wasilah, Habib. Ini mediasi ya. Apa makna lebih dalam lagi, Bib? Ya, jadi di situ Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus cari jalannya. Ya. Dan jalannya macam-macam, termasuk ya kelompok, komunitas, teman, sahabat, circle kita. Itu jalan, itu salah satu jalannya. Kemudian jangan pernah anggap remeh doa itu. Kita coba cari teman-teman kita yang setiap kali kita ketemu dengannya, kita saling mengucapkan, saling mendoakan. Jadi kita cari orang-orang terdekat kita yang punya doa-doa baik buat kita. Yang kita tahu kalau kita minta doa, dia doain buat kita. Dan kita saling mendoakan. Jadi cari yang seperti itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi doa itu pengaruhnya begitu besar. Ya. Jadi bisa jadi kita akhirnya menjadi hamba Allah yang begitu disayangi oleh Allah, dekat dengan Allah berkat doa beberapa sahabat-sahabat kita yang mendoakan kita. Apalagi doanya bizahril ghaib, doa tanpa sepengetahuan kita. Karena dalam riwayat hadis Nabi dikatakan doa saudaramu yang bizahril ghaib itu lebih mustajabah. Ketika kita sedang tertidur, dia bangun di malam hari dan dia tidak melaporkan kepada kita dan dia angkat tangannya, dia ingat semalam atau kemarin ada teman saya si fulan nitip doa, dia bilang, ya Allah dia ada nitip doa sama saya, apa yang diharapkan kabulkan, apa yang diinginkan berikan. Betul. Ya. Atau ada orang sekarang lagi musim haji gitu, ada orang berangkat haji, kemudian yang berangkat haji kita bilang sama dia, kita titip doanya, terus dia sampai di tanah haram, di titik-titik yang mustajabah, terus dia katakan, ya Allah, siapa saja dari antara teman-teman saya, kerabat saya, sahabat saya yang menitipkan doa kepada saya, apa saja hajatnya, keinginannya penuhi ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan itu bizahril ghaib. Betul, ini yang sebenarnya kita cari. Kenapa kita harus punya banyak teman? Kita berharap yang ini bizahril ghaib ini. Kita tahu kita punya teman yang baik. Dia mungkin ya Allah kondisi seperti ini atau sakit, ya Allah sehatkan sahabat saya. Bukan sakitkan, sehatkan sahabat saya, murahkan rezekinya. Itu biasanya langsung la yurat, ya. Gak akan ditolak. Baik, nanti kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kajian Islami TVRI bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Saya akan kembali lagi menanyakan terkait dengan tema kita, Allah itu dekat. Di surga, Habib, atau nanti di akhirat ada orang yang memiliki tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Muhammad tentunya. Katanya salah satu nikmat terbesar hamba itu adalah melihat Allah. Nazrun min wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tingkat kedekatannya sangat dekat, dong. Gimana supaya kita nanti termasuk orang-orang gak hanya merasakan di dunia kita dekat sama Allah, cara dekat sama Allah, tapi juga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu firman Allah itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau dia berharap berjumpa dengan Tuhannya di hari akhir, selain amal saleh, dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbagi cinta dengan Allah. Ini berarti kan dia dekat banget dengan Allah, tidak pernah berbagi cinta. Dan kita harus yakini dalam sebuah hadis qudsi itu yang Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membalas rajutan kedekatan hambanya dengannya itu lebih. Allah tuh balasnya pasti lebih, tidak pernah sama, tidak pernah setara. Salah satunya Allah mengatakan, "Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an." Jika hambaku itu datang mendekati aku itu sejengkal, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan datang mendekatinya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika dia datang mendekati aku sehasta, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan datang mendekati dirinya satu depa. Jadi Allah itu balasnya lebih, tidak pernah setara bahkan. Wa iza atani yamshi. Allah. Jika dia datang mengunjungi aku atau mendekati aku dengan cara berjalan, ataituhu harwala. Maka aku Allah akan datang mengunjunginya sambil berlari kecil. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah khawatir tentang kebaikan Allah, karena Allah itu maha baik. Nah, contoh lain di ayat Quran itu orang-orang yang menatap langsung Allah itu, yaitu kisah tentang orang yang memberi makanan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Jadi betapa ketika dia memberikan sesuatu, itu kan amaliyah ibadah dia, ibadah sosial dia. Di ketika dia memberikan sesuatu sama orang itu, dia bilang, saya tidak berharap balasannya, tidak berharap terima kasihnya. Karena kita kebiasaan manusia itu suka masih berharap terima kasih. Ngasih untuk dipilih kan, itu kan pasti ada ini ya kan, ngasih untuk dipuji. Tapi kalau ada hamba Allah, dia betul-betul berbuat itu karena Allah, karena untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia dekat sama manusia semata-mata karena Allah dekatnya. Jadi hubungannya dengan manusia itu hubungannya karena Allah. Dia jumpa sama Allah. Dia nggak jumpa lagi sama manusia itu, tapi jumpa langsung dengan pemilik manusia, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga katanya Bib, waktu yang paling ada juga waktu-waktu yang disebut dengan waktu yang sangat intens. Sangat takarub kepada Allah itu malam katanya. Iya. Lalu kemudian banyak orang melakukan meditasi seperti sholat tahajud. Ada nggak Bib waktu-waktu lain yang maksudnya ini adalah momen-momen sangat intim dengan Allah? Ya. Memang malam ini kan waktu yang paling tepat, karena malam itu waktu yang paling syahdu, waktu yang paling tenang. Malam di mana kebanyakan manusia berhenti beraktivitas. Malam di mana seluruh aktivitas duniawi itu terhenti untuk sesaat. Malam di mana kebanyakan orang tertidur dan terlelap. Terus ada hamba Allah Subhanahu wa taala, dia memakai waktunya untuk tertidur itu dipakai untuk bersama Allah. Karena itu haknya dia untuk istirahat. Tetapi ketika dia mengorbankan haknya, kemudian dia pakai haknya itu untuk bersama Allah dan memenuhi hak-haknya Allah SWT, dia pasti mendapat pemulihan dari Allah SWT. Kenapa? Allah puji hamba Allah seperti ini. Kata Allah, aku kasih itu haknya dia. Tapi dia pakai haknya untuk aku. Tentu dia menjadi spesial. Dan itu kan hamba-hamba Allah pilihan. Ya, yang rela berjibaku untuk bangun di malam hari, merasakan dinginnya air, kemudian menghilangkan ngantuknya yang berada pada dirinya, kemudian untuk membersamai dirinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Baik, saya ke Ustadz Mahfuz. Ustadz, terkait dengan dekat sama Allah, ini kan kadang mental jiwa kita ini kan perlu dilatih, perlu terus sebagai orang yang maksudnya aktif di masjid ya, bagaimanapun boleh lebih aktif di masjid, Beb. Karena boleh setiap hari imam dan juga mengisi di masjid. Apa pengalaman-pengalaman yang dilihat di masjid-masjid? Orang upaya-upaya, kalau kita lihat realita ya, orang tua kadang lebih banyak daripada anak-anak muda. Bagaimana pengalaman di masjid dan juga pengalaman sebagai seorang qori dan juga seorang imam di masjid? Iya, betul. Memang kalau realita di lapangan ya, bahwa memang katakanlah yang sudah pensiun barangkali ya, ketika dia sudah berhenti dari pekerjaannya, sudah banyak tuh yang sudah lebih mengisi lebih banyak di masjid begitu ya. Dan mungkin saya terkadang iri juga kalau yang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita selesai sholat, zikir, selesai sholat sunnah, selesai. Tapi kadang-kadang mereka masih ada aja di masjid begitu ya. Dan mungkin secara spiritual pun ketika kedekatan dengan Allah kita jalin gitu ya, itu batin, fikir kita itu beda rasanya betul. Sepertilah kita mungkin kita sama-sama merasakan bahwa di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu semangat kita luar biasa, ghirah kita luar biasa ya, zikir kita lebih banyak, baca Quran kita lebih banyak, dan ketenangan jiwa itu dirasakan di bulan Ramadan ternyata kan begitu ya. Dan ini saya rasa contoh yang perlu kita lanjutkan ya di luar bulan Ramadan, dan saya rasa dengan bacaan yang bisa kita dawamkan zikir kita, membaca istighfar banyak sekali zikir-zikir, silakan itu bisa menjadi amalan rutin kita insya Allah. Baik, ini karena memang pengalaman beliau yang melihat bagaimana fenomena perbedaan masjid di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, Habib. Terakhir kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, saya minta untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Habib, bisa disampaikan optimisme dan juga kesimpulannya, barangkali ada juga jamaah yang baru bergabung bersama kita. Baik, dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bukan nabi, orang yang bukan syuhada, akan tetapi para nabi, para syuhada iri kepada orang-orang ini karena mereka memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat tanya, siapa itu mereka ya Rasul? Beritahu kami biar kami dapat meniru orang-orang seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hamba Allah yang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak memiliki ikatan kekerabatan. Mereka berhubungan dengan hamba Allah yang berada di sekitarnya semata-mata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba Allah yang mereka memiliki posisi yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai karena Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang akhirnya kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad itu membuat para syuhada, para nabi iri. Karena memiliki kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Ustadz Mahfuzul Huluki, terima kasih. Tadi juga beliau sudah menyampaikan beberapa harapan buat kita semua. Terakhir, sebenarnya tadi hadis juga sudah disinggung oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Saya ingin quote bahwa ini hadis kudusi mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai atau aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi simpan baik-baik husnuzan kepada Allah, maka Anda akan menemukan kedekatan itu begitu nikmat Anda rasakan. Mudah-mudahan kita semua selalu merasa dekat kepada Allah dan terus upaya dekat kepada Allah. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamil mubini linuqtatit ta'yini ya gharami. Salatun bisalamil mubini linuqtatit ta'yini ya gharami.